Merasa menjadi pengangguran tanpa jasa, Pak Di mengajak Aci bekerja untuk mengumpulkan kotoran-kotoran di rumah saudagar-saudagar kaya yang ada di negeri tersebut hingga cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Pada saat malam hari, saat semua orang sedang tertidur, nampaklah wanita lemah gemula yang mungkin sedang kesakitan. Nah, Aci ini ternyata belum tidur dia. Yang tidur di samping Pak D ini melihat seorang wanita yang cantik gelisah yang dia tidak asing bahwasanya itu adalah Nona Lee yang nampak sedang kesakitan. Untung aja bemper depannya nggak luka, yang cukup banyak luka untuk berganti pakaian di kamar mandi. Pagi pun tiba, menjelang ke siang, Pak D ini membangunkan si Aci yang sedang mimpi basah untuk bangun sarapan. Pada saat dia sarapan, sang ibunya Pak D ini memberi sebuah makanan yang cukup sangat enak, yaitu ayam bakar yang sarapan enak sekali. Pada saat bangun, si Aci ini bingung kok ada si Nonali di sini. Yang ternyata Nonali ini adalah anak ibu itu, ya saudaranya Pak D lah, kita katakan begitu. Lalu diberikan sebuah paha yang ditawarkan Nonali, tapi ibunya berharap Aci memakan untuk dirinya sendiri selagi masih hangat. Baik sekali kan? Wah, keluarga yang sangat toleran. Akhirnya pagi itu mereka semua makan dengan gembira. Pada saat sendirian, Aci mendatangi Nonali untuk menanyakan sebuah sesuatu, mengapa ia tidak kembali lagi. Dan ia ingin berhenti karena ada laki-laki mencintainya. Wah, dipikirnya si Aci ini kayaknya Nonali ini senang terhadap dirinya. Dia juga menceritakan bahwasanya ia ingin membukukan uang untuk beli ladang, sawah, dan menjadi keluarga sebagai petani yang bahagia. Merasa pemasukannya agak yang kurang karena Nonali telah keluar dari tempat PSK-nya, bos menyuruh seorang pendekar yang sakti mantraguna untuk menjemputnya. Bila digunakan, ambil. Kalau nggak digunakan, bunuh saja. Nah, di lain sisi, Ian itu memesan sebuah patung. Ya, patungnya itu patung nama buat kalau dia mati supaya dia menjadi terkenal. Semua orang ketakutan karena wajah Ian yang sangat mengerikan. Iyalah, orang ada wajah-wajah kayak ularnya. Pada saat di suatu pasar, Nonali dijemput oleh pasukan bosnya dan ditarik untuk ikut terhadapnya. Terjadi sebuah keributan yang membuat pasar itu menjadi ramai karena ditarik paksa. Pak D pun berusaha untuk melindungi saudara kandungnya tersebut. Saat ini Aci langsung menolong dan memegang tangan pendekar yang lain. Di lain sisi pendekar yang sakti mantraguna yang merasa dirinya sok sugih dan segalanya datang menggunakan pedangnya lalu mendatanginya dengan gagah semangat ingin membacoknya lah ibaratnya. Pada saat dia datang di situ pula ia merasa takut karena kenapa ya kau lihatlah wajahnya pertama hebat gitu kan, tiba-tiba takut pada saat melihat wajahnya si Aci karena dia ingat bahwasanya Aci ini adalah orang kayak pendekar tapi entah di mana. Nggak selang dari situ ada pula Sian yang pertamanya gagah berani hebat sok kuat malah ngedon saat melihat dua pendekar ini. Ya siapa lagi lah selain tidak kabur tunggang langgang karena dia menghalangi jalannya Aci. Nah, lihatlah, Sian sangat ngeri sekali kan? Akhirnya mereka semua lari tunggang langgang akibat ini. Pada saat semuanya telah pergi, Yan dianggap sebagai orang yang berjasa. Sedangkan di tempat lain si bos malah ketakutan karena anak buahnya menyampaikan Tuan Yan dan Tuan Muda akan bertarung. Loh, maksudnya Tuan Muda ini siapa? Yaitu Tuan ketiga. Apakah musuh Yan atau bersatu? Nah, kita berpindah ke Yan yang sedang dibujuk oleh masyarakat desa untuk mengajari si Aci ini kungfu bela diri. Berguna untuk masyarakat karena dia nggak bisa apa-apa. Diberilah pedang satu-satunya oleh pihak desa. Berkaratan pula itu. Nah, pada saat diberikan si Aci ini berharap dia ini dibacok. Aci dibacok, Yan yang dibacok karena merasa ya Yan kan hebat. Tapi malah Aci dibully oleh Yan yang membuat warga desa merasa kayak kecewa gitu kan dan meninggalkan si Yan ini sendirian. Merasa terbuli, hidupnya tanpa arah, akhirnya dia menganggap
wah diriku tidak berguna kalau seperti ini, dan dicueki oleh masyarakat desa itu sendiri. Setelah masyarakat pergi, Aci pun dengan semangat 45 ingin memusnahkan kekejaman yang ada dengan cara mendatangi tempat pelacuran si bos itu sendiri. Tian尊的走狗更该死。燕13，不对，我将用我的余生干。 Setelah kematian bos besar, masyarakat desa dan sekitarnya merayakan pesta besar-besaran. Saat ini Yan dari bukit melihatnya seperti wah dirinya nampak berguna, dan Aci pun nampak begitu bahagia. Keesokan harinya, Yan melatih Aci jurus kungfu yang sangat tingkat tinggi. 续千仞之势，动指之间。海纳百种。 Sian pun menyampaikan bahwasanya tuan muda ketiga atau ya tuan muda lah yang menjadi lawannya Sian ini yang untuk bertarung itu memiliki jurus sangat hebat sekali, yang konon dia harus ligat dan hidup itu pedang. Wah saya nggak tahu lah, yang pasti si tuan ketiga ini adalah ditantang oleh Sian untuk menjadi seorang yang jadi lawan tanding bagus lah, karena dia ingin meninggal itu nanti dengan nama terbaik, alias ia ingin jadi terkenal. Kalah juga dari tuan tiga juga nggak apa-apa, yang penting tujuan dia udah tercapai. Tapi sayangnya tuan ketiga udah mati dan si Aci meninggalkan Ian sendirian untuk minum. Kita berpindah di tempat di mana ada Nona Li dan Tuan Putri bertemu, bahwasanya si Aci ini ternyata adalah tuan ketiga, orang yang dicari oleh Yan yang belum mati. Tuan Putri ini ingin menjemput si Aci nih karena dia adalah tunangan atau pasangannya. Tapi kalau dia nggak mau, kayak mana si Acinya? Kata Nona Li. Dan ternyata si Aci datang dan memang nggak mau pergi dengan Tuan Putri. Dan Tuan Putri kayak kecewa gitu kan. Dia ini jatuh cinta kali sama si Aci atau tuan ketiga ini. Sampai-sampai dia menyogok dengan duit sebanyak itu. Ya ini kalau untuk pergi haji kayaknya cocok nih. Uangnya banyak soalnya. Nah kita berpindah kepada Aci yang sedang tidur yang menikmati malam. Dia didatangi temannya bahwasanya si Aci itu adalah tuan ketiga. Awalnya si Yan semangat dengan membara, lalu mengatakan apakah si Aci, lalu dia diberikan pedangnya dengan semangat 45, semangat yang membara, ini membunuh tuan ketiga. Ternyata dia lupa bahwa dia kan seluruh ilmu kesaktiannya. Ya salah, lemah si Yan ini. Kita di sini diperlihatkan lagi tuan ketiga bersama Tuan Putri sedang memadu kasih. Mereka ini dari kecil ternyata tuh sudah bersama, berlatih pedang bersama, main bersama. Ya wajar kalau Tuan Putri ini sangat mencintai si Aci atau tuan ketiga. Pada saat Aci datang, nah yang membuat si Aci ini marah adalah Tuan Putri ini menyambutnya itu semacam raja lah. Tapi si Aci ini mengajarkan Tuan Putri untuk hidup di bawah bersama dirinya di sawah seperti cita-citanya si Nona Li. Ya namanya Tuan Putri kan suruh turun ke padi, ke sawah, ya agak gimana gitu kan. Pas kakinya mendeledep nang sawah gitu kan, mendeledep gimana sih? Ya masuklah kakinya. Tuan Putri di sini marah, makin marahnya terhadap si Aci karena ya bayangkanlah cewek cantik-cantik turun ke sawah, yang membuat dia sakit hati karena merasa dirinya itu untuk mengikuti kata-kata si Aci atau tuan ketiga. Nah di sini juga diperlihatkan si Putri ini stres mengikuti kemauannya si tuan ketiga, yang dimana dia ingin membalaskan dendam dengan cara menghancurkan hidupnya semuanya dengan cara menyuruh anak buahnya. Awal-awal Tuan Putri mulai membakar habis desa di mana Nona Li tinggal di situ, yang tidak ada salahnya si masyarakat desa
dan Tuan Putri mendatangi si Nonali untuk dihabisi. Semua keluarganya terancam, sedangkan si Aci malah terluka parah ditolong oleh si Yan. Namanya terbakar dendam, mereka semua dibakar hidup-hidup. Aduh, sangat kasihan sekali, cantik-cantik digini-gini kan. Setelah terjadi chaos tadi malam dengan pemusnahan desa, Yan dan Aci mencari Nonali. Yang ia temukan selamat hanyalah si Nonali. Aci memberikan obat yang sebenarnya obat ini untuk dirinya sendiri agar si Nonali ini bisa selamat. Si Aci teriak dan merasa sakit hati karena perbuatan si Tuan Putri yang begitu sangat kelewatan. Dia pun meminta kepada Yan untuk merawat si Nonali dan dia pulang ke rumah. Pada saat di rumah mertua atau tempat tinggalnya si Tuan ketiga, itu terjadi chaos lagi di mana Tuan Putri menyerang semuanya dengan Shuriken no Jutsu yang dicampur oleh Kelabang dan teman-temannya mengandung bisa yang membuatnya mereka sangat kewalahan dan kelabakan. Penyerangan ini sungguh sangat merepotkan hingga semua orang di sini terdesak karena perbuatan Tuan Putri, hingga ketua atau ayah dari Tuan ketiga ini itu sampai kayaknya itu sampai wah kayak pasrah aja lah, ibarat membuat kuburan sendiri di dalam rumah dengan cara menutup tembok batu agar ia tidak diserang atau tidak dibunuh oleh pasukan Tuan Putri. Saat semuanya terdesak, Yan pun datang dan mengganjal pintu satu-satunya penghubung supaya mereka tidak terkurung. Yan di sini datang seperti ya disuruh Tuan ketiga lah untuk menahan gerbang dan menjelaskan semuanya. Sedangkan di selain sisi, Tuan ketiga mengamuk dan mengungkapkan seluruh pasukan Tuan Putri dengan sangat gampang sekali. Nah, di sini kita akan diperlihatkan bagaimana jurus-jurus Tuan ketiga akan dimulai. Silahkan menonton. Xiaofu, 进剑！万一忍不住，别恨我。 Nah, ternyata dalam penyerangan itu Tuan Putri tanpa sengaja membunuh pasukan tangan kanannya yang sangat ia percaya, dan dia pun menembaknya agar ia melupakan si Aci dan hidup bersamanya. Karena dia tidak mau si Tuan Putri sakit hati terus, dia pun memeluk dan membunuh Tuan Putri. Dengan kata lain, Tuan Putrinya ya ikutan tewas wafat. Dalam kisah film ini pun semuanya selesai. Sebenarnya mencintai semua itu butuh proses dan nggak perlu dihayati kali, diperjuangkan semena-mena hingga membuatmu buta yang berujung pada sia-sia. Dan di sini juga diperlihatkan bagaimana Yan ini tewas karena sakitnya yang sudah begitu parah. Sekian, terima kasih. Itulah nasihat Nadri. Bye bye.